datang di obrolan kita kali ini. Saya Gita Ridawati, mahasiswa psikologi di Universitas Yesagunggul, dan di sini saya ditemani oleh Rizka dan Kak Fitriyanti. Kebetulan mereka juga teman sekelas dan kebetulan juga di jurusan yang sama, dan universitas juga sama di Universitas Yesagunggul. Teman sekelas saya juga mendalami tentang topik ini. Halo Rizka. Halo, perkenalkan nama saya Rizka. Hai, nama saya Fitri. Kami jurusan psikologi juga. Oke, kita mulai aja ya. Kita mau bahas soal pengaruh ketiadaan figur ayah terhadap sosial emosional pada masa dewasa awal. Pertama-tama, bisa jelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan ketiadaan figur ayah? Boleh dia dari Kak Fitri dulu atau Rizka dulu? Silakan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa negara Indonesia itu menduduki peringkat ketiga fatherless country, yaitu ketiadaan figur ayah terhadap anak-anak, entah secara fisik meninggal ataupun bercerai, ataupun ada tapi perannya itu tidak ada. Oke, jadi Saya juga udah mau jawab. oke. Oke, kalau menurut saya ketiadaan figur ayah itu agak jomplang ya, maksudnya kita kurang sosok ayah di dalam keluarga, karena kan peran ayah itu menurut saya itu sangat penting banget. Iya, sangat penting banget. Ya, karena dia kan sebagai seorang figur ayah, sebagai kepala keluarga, Ya. paling enggak kan untuk anak-anak bisa menjadi contoh buat mereka yang bakalan nanti dewasa. Jadi bisa melihat sosok figur ayah ini seperti apa, seorang pekerja keras kah, atau dia seorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Menurut saya sih benar-benar sangat penting. Iya, oke. Mengingatkan negara kita ini, negara Indonesia ini kan menurut KPAI bahwasanya negara kita ini peringkat ketiga tentang fatherless ini, ya kan? Dimana seorang ayah ini kan menjadi kepala keluarga dan dia juga harus bekerja, dan stereotipnya itu kan kalau misalkan kita sudah berumah tangga, ayah itu kan fokus mencari uang nih. Jadi si anak ini ya udah diurus sama ibunya aja gitu, padahal kan di sini ada peran penting ya antara ayah sama ibu harus seimbang gitu. Nah oke. Terus nih gimana sih dampaknya kalau misalkan anak-anak tumbuh tanpa figur ayah, khususnya pada mereka yang untuk dewasa awal? Boleh dari Rizka dulu mungkin. Boleh. Aku kan lagi menuju dewasa awal nih ya. Biasanya itu dampaknya itu buat anak-anak yang kurang penting figur ayahnya dalam hidupnya itu biasanya kepercayaan dirinya berkurang, mudah stres, ataupun bisa jadi terlalu bergantung terhadap orang yang baru dia temui. Oke, ya. Kalau dari Kak Fitri gimana? Kalau menurut saya ya, seorang figur ayah itu memang sangat penting ya. Di satu sisi seorang ayah itu kan seorang kepala keluarga, seorang sosok yang harus kita cintai, karena dia sebagai yang mencari nafkah ya, untuk anak-anaknya sekolah. Jadi sangat penting banget seorang figur ayah itu dalam kehidupan rumah tangga buat perkembangan anak-anaknya, khususnya emosi anak pada masa nanti dewasa awal. Nah, tapi sebenarnya kalau yang aku lihat-lihat gitu, suka aku lihat di Instagram, suka lihat beberapa podcast juga, ada yang pernah bilang bahwa ya udah anak itu diurusnya ya sama ibunya aja gitu. Peran ayah itu cuma sebagai yang nafkahin aja gitu. Sebenarnya lebih penting juga peran dari keduanya, karena anak yang dapat parenting dari dua orang tuanya sama yang cuma dari ibunya aja, itu nanti besarnya bakalan terlihat gitu perbedaannya antara anak yang seperti itu. Oke. Ini kan di sini kan figur ayah itu sangat penting ya bagi anak yang
memasuki dewasa awal. Nah, di sini juga kan dewasa awal ini kan maksudnya kalau misalkan ketiadaan figur ayah nih, karena itu bisa banyak faktornya. Yang pertama itu ketiadaan figur ayah ini kan bisa aja ayahnya sudah meninggal, lalu bercerai, ya kan, dan itu dampaknya itu sangat signifikan banget gitu ya kan. Nah, jadi menurut aku tuh aku pengen tanya nih, dampaknya itu kan bisa terasa ya sampai mereka dewasa gitu. Nah, apa aja sih tanda-tanda yang lebih spesifik gitu? Mungkin muncul dari orang dewasa yang nggak punya figur ayah waktu kecil itu seperti apa? Menurut saya ya, sebagai anak psikolog, kayaknya kalau ketiadaan figur seorang ayah mungkin ya agak nanti anak itu berkembangnya mungkin lebih beda dengan anak-anak yang memang kehidupan keluarganya itu lengkap ya, seperti ayah dan ibunya. Mereka kan otomatis benar-benar menjadi contoh buat nanti mereka ke depannya. Nah, sedangkan yang kalau tidak punya ayah, pasti kan dia mencari sosok ayah nih, siapa sih seorang ayah ini figurnya gitu. Pasti kan dia mencari sosok itu, entah itu dari sahabatnya, dari keluarga lain, atau dari teman-temannya, atau dari dia lihat sendiri di kehidupan keluarga temannya gitu. Jadi mungkin sosok ayah ini benar-benar berpengaruh besar buat nanti perkembangan si anak ini pada masa dewasa awal nanti, terutama ke emosinya, ke dia tingkah lakunya. Ya mudah-mudahan ini berkembang tidak terjurus ke arah yang negatif. Karena kalau sudah kena yang namanya negatif, pengaruh teman atau pengaruh lingkungan atau pengaruh dari dia cara bersosial di masyarakat, itu sangat fatal. Apalagi kan seorang ibu hanya ya istilahnya kan kalau ayahnya sudah tidak ada, misalkan dia meninggal atau berpisah, itu otomatis kan si ibu itu berperan ganda ya, bisa sebagai seorang ayah dan sebagai ibu juga. Jadi dia masih mungkin kurang perhatiannya. Jadi ya figur ayah ini penting. Ya mungkin karena itu tadi ya, karena kan ayah ini kan yang tadinya itu dia fokus kerja cari uang gitu ya. Nah ketika si ayah ini meninggal, artinya kan ibu ini kan harus berperan seperti ayah. Nah seharusnya ini kan yang awalnya tadinya kan harus berdua nih antara ayah sama ibu yang mengurus dan mendidik itu. Jadi setelah ayahnya ini meninggal atau bercerai gitu kan, dan kebanyakan seorang ibu ini harus bekerja juga, sehingga kan yang tadinya awalnya itu cuma nggak dapat sosok dari ayah, dan sekarang juga kekurangan sosok dari seorang ibu. Nah ya kalau menurut Rizka gimana? Ya, yang tadi Ibu Fitri bilang jadi bergantungan, jadi si anak ini nyari sosok ayahnya, nyari apa yang figur ayahnya di orang lain. Yaitu banyak kan kalau anak zaman sekarang itu misalkan dia ketemu cowok gitu, dan si cowoknya ini tuh menuhin segala apapun yang dia cari, yang dia nggak dapetin di ayahnya waktu dia kecil gitu. Nah jadinya itu dia bergantung biasanya, maupun nanti si cowok ini maupun si cowok ini bertindak semena-mena terhadap dia, tapi dia tetap bakalan kayak denial gitu, nggak apa-apa gitu, karena dia si memang cowok membutuhkan, karena dia membutuhkan figur ayah yang ada di si cowok ini gitu. Oke. Jadi misalkan nih ya kan, karena tadi kan ada tuh contohnya kalau misalkan si anak ini karena dia nggak dapat kasih sayang yang perhatian dari ayahnya ini, makanya ketergantungan nih sama cowoknya. Nah menurut teman-teman nih, kalau misalkan kita ngerasanya punya tanda-tanda itu, atau teman kita nih, teman-teman kita yang lain misalkan ada yang punya tanda-tanda itu, apa yang bisa kita lakuin? Ini dari Kak Fitri dulu. Mungkin ya kita kasih semacam, kalau kita bilang nasihat mungkin terlalu jauh ya, mungkin kita cari kasih pandangan itu seperti apa sosok seorang ayah, terus bagaimana sikap seorang ayah, terus bagaimana dia menghidupi keluarganya gitu, dengan susah payahnya dia bekerja. Jadi kita kasih pandangan seperti apa sih sosok seorang ayah itu untuk
kita ke depannya nanti yang akan nanti kita bekerja juga dari dewasa awal kan kita harus mempunyai tujuan, paling nggak kita mempunyai figur yang harus kita contoh itu seperti apa. Mungkin bisa juga kita kasih saran dia untuk coba datang ke psikolog atau enggak untuk siapa tahu dapat lebih pandangan yang berbeda gitu sih kalau cerita dari yang Jadi kalau misal ada teman kita yang seperti itu atau mungkin orang lain, jadi jangan ragu untuk mencari bantuan gitu ya. Oke. Atau mungkin dukungan dari orang kita terdekat ya. dengar dulu, kita tampung, kalaupun nantinya kita kayaknya kita nggak bisa nih ngasih tahu dia gitu, maksudnya kita nggak merasa cukup punya itu juga sebenarnya. Kita bisa aja diri kita ini juga ternyata kekurangan figur ayah gitu, jadi kan kita nggak bisa kasih contoh yang baik ke dia, maksudnya nggak bisa kasih pandangan terhadap dia, yaitu opsinya mungkin dia datang lebih yang ke psikolog lebih ahlinya. Oke. Ada nggak sih pesan terakhir untuk mungkin buat teman-teman yang dengar gitu ya, selain Yang kekurangan juga figur ayah, parenting ayah dari kecilnya mungkin. ya, jadi jangan ragu ya buat cari bantuan dan dukungan. Pertama mungkin dari lingkungan keluarga dulu gitu ya, lingkungan pertemanan, karena itu sangat mempengaruhi juga. Oke, terima kasih banyak Rizka dan Kak Putri atas obrolannya. ini sebenarnya masih bersambung nih. Iya, jadi semoga teman-teman pendengar kita bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini ya. Mungkin juga kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan gitu, bisa nanti bisa di kolom komentar